والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Bapak Asyari Muhammad, yang kami hormati Ketua Pimpinan Majelis Tahfidz dan Tasdid Muhammadiyah Agung Bapak Mufri, sama sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama bermajelis ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin terkait dengan epistemologi bayan burhan yang belum erfan. Namun untuk lebih jelasnya, karena kemarin saya tidak nge-print, sekarang kita print, kita akan cek ulang. Kemarin saya sampaikan bahwasanya bayan burhan irfan itu epistemologi, bukan metodologi. Kita akan cek ulang melalui apa yang ada. Saya akan membawa sedikit buku, sekedar sampel, contoh, untuk kemudian nanti kita cek. Mestinya usul fikih ke bawah, tapi ternyata usul fikihnya nggak ke bawah, karena dalam bayan nanti usul fikihnya sangat kental. Saya berdiri saja. Pulpen ada pulpen kayaknya pulpen ya. Sudah ya. Oh di atas. Kalau di manhaj tajwid, kita cek di sini. Kerangka metodologi pengembangan pemikiran Islam itu ada pendekatan bayani. Metodologi itu apa? Ini harus kita dudukkan dulu. Yang harus kita dudukkan dulu perbedaan antara metodologi dan epistemologi. Ini berbeda. Ini sudah mengingatkan yang kemarin. Metodologi di situ sebagai apa? Alat untuk memperoleh kebenaran. Jadi ini alat untuk memperoleh kebenaran, sehingga metodologi itu biasanya ada kumpulan catatan-catatan sehingga hasilnya jelas. Ada langkah untuk sampai kepada hasil. Metodologi ini macam-macam tergantung. Kalau metodologi ijtihad dan dalam ilmu fikih yang menggunakan usul fikih. Usul fikih sudah macam-macam tergantung mazhabnya. Mazhab Syafi'i metodologi usul fikih Syafi'i, mazhab Hanafi usul fikih Hanafi, mazhab Maliki usul fikih Maliki. Maka ketika kita hendak menilai suatu mazhab fikih apakah hasilnya itu sesuai dengan metodologi atau tidak,
harus melihat pada metodologi yang digunakan. Jangan kemudian seumpama menilai hasil dari mazhab Syafi'i, tapi yang digunakan metodologinya Hanafi, nggak ketemu. Karena rumusannya beda. Metodologi itu terkait rumus, kalau matematik A tambah B kemudian C, itu rumus itu. Nah, itu metodologi. Beda dengan epistemologi. Epistemologi itu bukan untuk mencari kebenaran, itu bukan. Ini kan ada hasil sini. Kalau epistemologi itu sekedar sumber hukum. Ini sumber atau sumber pengetahuan. Anda tahu dari mana? Saya itu kalau pengen ada sesuatu biasanya poso mutih 40 dino nanti saya akan dapat wangsit. Nah, ini kan sumber inspirasi, sumber ilmu namanya. Kalau kamu mau tahu gimana? Kalau saya sih biasanya pakai komputer tak otak-atik nanti akan ketemu hasilnya. Itu saya kasih tahu seperti itu. Nah, beda. Ini namanya epistemologi, sumber ilmu. Caranya begini, cara begini, ini cara begini. Kalau kamu gimana? Saya sih lihat pengalaman aja. Kalau menurut saya sih pengalaman saya biasanya begini. Nah, ini namanya epistemologi, sumber ilmu. Kalau ini langkah-langkah menuju kebenaran. Maka epistemologi posisinya di sini. Seumpama bangunan, ini posisinya di bawah. Maka kemudian muncul bangunannya atasnya. Nah, ini namanya epistemologi. Yang ini nanti akan metodologi. Maka kemudian setiap episode itu pasti butuh namanya struktur metodologi. Dan struktur metodologi itu tergantung insinyurnya. Setiap insinyur macam-macam. Saya pengen bangun gedung itu yang bawahnya kecil tapi atasnya gede, tidak terbalik. Wah, ngomongnya kan, wah nggak bagus itu, pasti jatuh, hancur. Kalau buat gedung justru bawahnya gede, atasnya kecil. Nah, itu tergantung siapa? Tergantung insinyurnya masing-masing. Maka struktur metodologinya itu bervariasi bergantung kepada pemikirnya, ulamanya. Maka kalau antara Marxis umpamanya dengan Imam Mirkan, ya beda. Insinyur beda dengan Imam Syafi'i yang lain. Nah, mereka membentuk ini. Maka ketika ini campur adukan menjadi rancu, kita harus dudukkan dulu di sini perbedaan antara epistemologi dan metodologi. Setelah jelas posisinya, baru kita akan bicara ke sini ke epistemologi dulu. Epistemologi apa yang digunakan? Epistemologi itu maksudnya banyak sekali dalam dunia filsafat itu sangat banyak. Kalau di dalam pemikiran Islam dan pemikiran Islam juga banyak. Yang digunakan oleh Abid Al-Jabiri ada 3, Bayani, Burhani, dan Irfani. Kalau saya di dalam ilmu kalam, di sini saya juga merumuskan memetakan 3, yaitu fitrah, nazar, dan irfan. Kan beda antara Abid Jabiri sama yang saya pakai. Karena Abid Al-Jabiri menggunakan kacamata pemikiran Islam secara umum, saya disiplin lagi terkait tentang kebenaran Tuhan, bagaimana mengakui Tuhan dan sebagainya. Itu disempit. Maka saya gunakan pemetaan 3 hal, yaitu nazar, fitrah, dan irfan. Yang itu di Indonesia atau mungkin banyak yang belum tahu lah. Entah kalau di tempat yang saya itu kota aktif sebenarnya saya itu mencoba mengambil dari sana sini, kemudian saya petakan, ketemulah 3 peta epistemologi di dalam ilmu kalam itu. Dan kalau mau nyari model kayak saya ini, komentarnya di pasar nggak ketemu. Dan buku saya itu yang pertama kali. Oke, kalau sudah jelas begini, kita coba yang digunakan oleh Abid Jabiri. Ada ini namanya bayan. Ini Burhan. Ini irfan. Bayan itu apa? Bayan itu nah dia ini.
Sebelumnya sebelum bayar nanti akan saya lihat beberapa hal yang mungkin agak sedikit langsung. Di sini disebutkan kerangka metodologi ya. Kerangka metodologi. Metodologi itu kan artinya terkait dengan hasil. Kalau kita bicara kerangka metodologi, mestinya kita nggak bicara soal ini. Karena metodologi itu sudah hal yang sangat praktis untuk mencapai ini. Mestinya. Ini epistemologi. Kita akan lihat setelah ini perbedaannya sama mencolok. Maka ketika di situ disebutkan kerangka metodologi, tapi kok di bawah kok bayar berarti kan jadi membingungkan. Nah kalau bayar itu cuma tadi kita di bawah. Bayar itu epistemologi, mana langkah-langkah yang menuju kebenaran semua sebuah epistemologi di dunia manapun, di dunia filsafat manapun tidak pernah terjadi epistemologi jadi metodologi. Nggak ada. Dimanapun. Malah ketika saya baca ini saya agak kaget. Kok bisa epistemologi jadi metodologi? Padahal ini ditulis tasdih, ini dasmi, dan ketok palu. Agak aneh namanya. Karena ketika kita mendudukkan beda, gitu. Oke, kita lanjut. Kita anggap saja salah ketik. Jadi yang dimaksud pendekatan bayang itu adalah epistemologi bukan metodologi. Epistemologi bukan metodologi. Kita cek di bawahnya. Karena di bawahnya semua epistemologi semua, bukan metodologi. Kalau metodologi mestinya langkah-langkah praktis, langkah-langkah praktis yang digunakan untuk mencapai kepada hasil. Namanya untuk mencapai kebenaran terkait dengan hukum fikih. Digunakan usul fikih Syafi'i yang menggunakan ilmu dilalah. Jadi misalnya nanti ada mantuk, ada mafhum, mufaqah, mafhum falafah. Nanti ada yang menggunakan kias aula, kias musawi, kias adna. Itu metodologi itu jelas rinciannya. Sehingga kita bisa kesimpulan, oh ternyata menurut mazhab Syafi'i kalau membasuh kepala itu sedikit saja itu sudah sah berdasarkan ayat Al-Quran wamsau bi rusikum al asas dengan landasan dan argumen bahwa bak itu li tabain. Kan gitu. Jadi hasilnya jelas. Dari proses hukum, dari proses istimbatnya itu, dari proses perjalanannya itu ada dalilnya, ada istidlalnya, ada hasilnya. Nah, itu namanya metodologi, langkah-langkahnya jelas. Kalau ini banyak gunanya kan, ini eksklusif semua. Kita cek. Ini lomba filsafat ya. Ya. Karena yang menulis ini Amin Allah, Profesor, dosen filsafat. Pendekatan bayani sudah lama digunakan oleh fuqaha, mutakalimun dan usuliyun. Bayani adalah pendekatan untuk memahami dan menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam atau dikehendaki lafaz. Tuh, lafaz ya. Jadi kalau ada yang mengatakan maksudnya bayani adalah Quran Sunnah, bukan Quran Sunnah. Bayani itu bahasanya itu sendiri, lafalnya itu sendiri. Karena Quran Sunnah berbahasa Arab, tadi yang bahasa Arabnya itu sendiri yang dijadikan sebagai sandaran pijakan kita menentukan suatu kesimpulan pemikiran Islam. Itu kalau terkait dengan istilah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang lain, ya bahasa itu sendiri yang nanti kita otak-atik. Maka kita akan melihat secara gamblang ketika kita baca usul fikih, terutama terkait dengan bab dilalatul alfaz. Ya, di bab dilalatul alfaz itu biasa dibahas nanti terkait dengan makna lafaz am, khos, mutlaq, muqayyad, mufassal, mujmal, majazi, hakiki dan sebagainya itu. Di bawah Allah nanti terkait dengan lafaz waqi dan lain sebagainya itu. Nah, ini lafal-lafal ini, kata-kata kunci ini yang dijadikan sebagai sarana untuk memahami teks, bukan teks Quran Sunnahnya itu, bukan. Nah, kita saya bilang kan, dengan kata lain, pendekatan ini digunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafal dan ibarat yang zahir pula. B. Istimbat berhubungan dari al-usus ad-diniyah dan Al-Quran khususnya. Ya kan? Jelas itu. Jadi mengambil makna dari lafal.
mengambil makna dari lafaz. Kiranya ini adalah lafaz kitabun. Ya kita cara mengambil dari ini lafaz ini. Kalau ngomongnya gini, wala taqul lahum uffin. Jangan berkata kepada kedua orang tuamu kata uf. Jadi dari mantuk itu lafaz yang tersurat, yang terucap. Itu kita tidak boleh mengucapkan kata uf kepada kedua orang tua. Kalau kita menggunakan kata enggak, boleh enggak? Itu namanya kias musawi, enggak boleh. Ini namanya mafhum sudah. Mafhumnya mafhum musawi. Kalau saya undang, lebih enggak boleh lagi. Itu namanya kias aula. Kalau saya sekedar dimin, dipanggil dimu aja, itu namanya kias adna. Juga enggak boleh. Ini namanya menggunakan kaidah mafhum. Jadi dari lafaz, dari kata-kata uf, wala taqul lahum uffin, itu bisa mengandung sekian makna. Menggunakan kacamata mafhum, yaitu mafhum muwafaqah ataupun mafhum mukhalafah. Muwafaqah nanti masih bisa dibagi 3 lagi, a'la, musawi dan adna. Nah, ini namanya dilalah. Bagaimana kita memahami bahasa apapun. Dan ini bisa diterapkan oleh para ulama kita bukan hanya ketika mengkaji Al-Quran, bukan hanya ketika mengkaji Sunnah, tetapi juga ketika mengkaji apapun. Maka di dalam fikih selalu yang ditarik itu makna bahasa. As-sholatu lughatan. Dicari lughatannya dulu, makna bahasanya dulu. As-sholatu lughatan ad-du'a. Wa syar'an baru. Maka di dalam usul fikih itu nanti ada namanya makna hakiki, ada namanya makna majazi. Kan seperti as-sholatu lughatan ad-du'a, arti sholat itu doa. Ini namanya makna hakiki. Hakikat sholat itu ya doa. Adapun sholat adalah perbuatan yang pertama dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan perbuatan tertentu, dengan niat tertentu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini namanya makna majazi. Nah, makna majazi ini nanti masih dibagi lagi. Kalau sholat itu majazi syar'an nanti, karena dia ada namanya majazi urfan, ada majazi lughatan, macam-macam. Nah, ini namanya majazi syar'an. Tahunya dari mana? Ya karena syariat sudah merubah kata sholat dari arti sesungguhnya yaitu doa menjadi perbuatan tertentu. Jadi kata sholat yang kita lakukan itu bukan makna hakiki, tapi itu makna majazi. Itu digunakan untuk memahami lafal-lafal itu. Dan itu juga nanti terkait dengan untuk mengetahui definisi macam-macam dalam usul fikih bersama. Termasuk nanti di dalam tafsir Al-Quran. Saya bawa salah satu tafsir. Kasih contoh. Ini tafsir apa sih? Ini tafsir Ilmu Kalam dan Filsafat. Ini baru bukan sudah. Al-bab al-awwal fi masail jariyah majalah Fatimah wa fi masail muta'alliqun bil muta'alliqun ba' al-basmalah. Jadi kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bi, ba itu tuh apa sih? Tahu bi. Berarti kalau dalam ilmu bayan itu macam-macam. Muta'alliq yang baik itu kemana? Maka disebutkan kalau masalah qad bayyana al-ba'in bismillahirrahmanirrahim muta'alliqun bimutmarin. Bahwa ba itu ada ta'alluqnya yaitu dengan isim yang seperti itu mutmar. Fataqulu hadza mutmar yahtamilu an yakuna isman. Dan macam-macam lah. Jadi yang dibahas tafsir itu berubahnya dulu. Karena nggak mungkin di dalam bahasa Arab tiba-tiba muncul huruf jar tanpa ada muqaddimah. Harus ada muqaddimah maksudnya. Kok tiba-tiba muncul huruf jar, berarti ada sesuatu. Nah, ini struktur cara berpikirnya orang Arab kayak gitu. Kosakatanya, bahasanya itu yang berapi dulu. Baru setelah itu, setelah banyak ketahuan dari ismun. Ismun itu apa maksudnya? Dikata apa? Ismun kila minasumu. Ismun kila min apa tadi? Minal agama dan lain sebagainya. Baru kata ismunnya dulu. Baru nanti kata Allah. Allah ada yang mengatakan isim alam, ada yang mengatakan itu isim nakirah dan kata ilahun. Kemudian ada lam ta'rif dan sebagainya. Dari situ baru dijelaskan. Ini yang namanya bayan.
Jadi patokannya bahasa. Maka kalau kita ingin menguasai satu epistem, bayang saja, itu kaidah bahasa harus kita kuasai secara sempurna, termasuk nahwunya, sorofnya, balaghahnya dan sebagainya. Itu harus dikuasai. Balaghahnya, batinnya, bayanya, ma'aninya harus dikuasai. Nah, baru nanti kalau setelah ketemu itu baru akan para ulama akan merumuskan strukturnya. Makanya di dalam bayat, dalam fikih itu, ketika kita membaca usul fikih Syafi'i berbeda dengan usul fikih Hanafi. Di usul fikih Hanafi nggak akan kita ketemu yang namanya mantuk dan mafhum. Nggak ada. Adanya itu dilalah. Nanti ada istilah dilalah atau isyarah, ada dilalah atau ibarah, ada dilalah atau nusus dan sebagainya. Yang itu tidak ada di usul fikih Syafi'i. Karena beda struktur. Emisinya sama-sama menggunakan pijakan bahasa, tetapi struktur yang dipakai berbeda. Ini punya urusan Syafi'i, punya urusan sendiri, Hanafi punya urusan sendiri, sehingga hasilnya beda. Di tafsir tadi juga Imam Ar-Razi juga modelnya sama menggunakan pijakan bahasa. Kita jangan lihat lagi tafsir An-Nasafi sama, atau tafsir yang dari Turki itu cukup terkenal, siapa namanya? Tafsir Syafi'i namanya, sama juga. Atau sering kontemporer, Syekh Sarawi sama. Jadi sering menggunakan bahasa dulu di UTAT, setelah kita buat di peradilan ini baru dari sini kita bisa mengambil kesimpulan begini, dari sini kita bisa ambil kesimpulan begini. Dari kata sholat, tahu sholat begitu ya. Terkait pokoknya wajah, batasan wajah itu mana wajah adalah sesuatu yang terkait dengan batasan rambut, ya kan? Sehingga Imam Syafi'i mengatakan wajah itu ini. Karena wajah itu ini, maka ini bukan wajah. Kalau ini bukan wajah, sehingga kalau sholat harus ditutup, kemana-mana kita harus ditutup segini auratnya. Maka Syafi'i. Kalau Hanafi tidak, wajah adalah segala sesuatu yang meliputi sampai ke sini. Itu kan ada definisinya. Berarti ini bukan, ini masih wajah. Sehingga kalau pun dari ditutup nggak apa-apa. Andai kata sholat itu kenanya pada sini, sholatnya sah. Kalau kata Syafi'i, sholat ke sini kelihatan nggak sah, karena ini masih bagian dari wajah. Umpamanya itu. Nah, ini kan terkait dengan seperti ini. Definisi dulu, apa itu wajah? Dari definisi akan muncul kesimpulan hasil. Maka yang dikandung dalam dikendaki dan diekspresikan melalui teks dapat diketahui dengan mencermati hubungan antara makna dan lafaz. Hubungan antara ini, antara kata sholat dengan makna asli. Apa sih makna dan lafaz itu? Jadi makna itu namanya buku. Buku ini makna. Lafaznya itu kata-kata buku itu namanya lafaz. Sehingga lafaz itu bisa macam-macam. Book itu namanya lafaz. Kitabun itu namanya lafaz. Lafaz itu bisa berubah-ubah, esensinya sama. Apa itu ini? Nah, kita itu mengetahui lafaz untuk mengerti makna. Karena ketika kita tidak jeli ketika menghadapi atau membaca lafaz, maknanya bisa berubah. Contoh kalau bahasa Indonesia, tangan Anda panjang, Anda panjang tangan. Lafaznya cuma kata-kata yang dibolak-balik, tapi maknanya beda. Inilah yang saya sampaikan tadi, mana hakiki dan makna majazi, mana yang sebenarnya dan mana metafor. Makna yang sebenarnya dan mana metafor. Memang ilmu bayat itu kerjanya entah mana, karena dari makna susunan makna ini, dari kata-kata yang berbeda atau kata-kata yang sama, kalau strukturnya beda, artinya kadang maknanya kadang menjadi berubah. Diketahui dengan mencermati hubungan antara makna dan lafaz. Hubungannya itu apa? Apakah memang kata itu diletakkan, digunakan sesuai dengan unsur bahasa atau ada yang lain? Nanti panjang lagi terkait dengan akses itu. Karena nanti kita harus mengetahui namanya korina atau indikator. Indikator untuk mengetahui maknanya seperti apa. Hubungan antara makna dan lafaz dapat dilihat dari segi makna wat'i. Makna wat'i itu makna yang digunakan oleh para ahli bahasa sesuai dengan tujuan awal. Maksudnya kursi, kalau saya bilang kursi itu kalau ngambilin kursi, orang pasti akan ngambilin kayak gini bentuknya, bukan ngambilin ini. Karena orang Indonesia ketika bilang kursi ya ini kursi itu.
Itu namanya mata-mati. Makanya di dalam judulnya itu dikatakan al-kalamu walafu al-warafu al-mutitu bil wadai. Yang namanya kalam itu susunan kata-kata dapat dengan sesuai dengan awal mula bahasa itu diletakkan itu sebagai itu apa gitu. Kalau ada kata orang sini para sepakat ini jangan disebut kursi ya, sebut aja meja. Jadi kalau saya bilang tolong ambil meja, ya ini boleh nggak? Ya boleh saja gitu. Itu namanya bil wadai. Untuk apa makna itu dirumuskan ya? Meliputi makna kosong, dan musyawarah. Mana istimal, mana apa yang digunakan oleh teks, meliputi makna hakikat, soreh dan mukniyah dan makna majaz. Nah, itu saya terangkan semua. Ini kalau ingin nomor dalam ini harus bahasa sedikit dulu. Kalau enggak nanti bingung sebenarnya. Derajat al-wudu, sifat dan kualitas lafaz meliputi muhakkam, mufassar, nas, zahir, khafi, muskil, mujmal dan mutasyabih. Dan huruf ad-dalalah penunjuk lafaz terhadap makna meliputi dalalah ibarah, dalalah isyarah dan dalalah an-nas dan dalalah al-iqtidah. Ini masih dalam usul fikih semua. Dalam usul fikih semua ini. Atau dalalah al-manzum dan dalalah al-mafhum, baik mafhum al-muwafaqah maupun mafhum al-mukhalafah. Saya punya buku khusus yang sudah saya tulis terkait hal ini, judulnya itu Istilah Islami dalam usul fikih. Saya tulis tahun 2004. Di kampus sama masalah. Nanti kalau ingin perdalam ini bisa saya berikan. Untuk itu pendekatan bayan ini menggunakan alat bantu atau instrumen berupa ilmu kebahasaan dan usul-usulnya serta asbab an-nuzul, ya kan? Jadi untuk mengetahui makna-makna itu kita gunakan apa? Kaidah bahasa. Dan istinbat dan istidlal sebagai metodenya. Sementara itu kata-kata kunci atau keyword yang sering dijumpai dalam pendekatan ini berarti asal, far, lafaz, makna, mantuk, al-lughah dan muskil dilalah, nizam al-kitab dan nizam al-aqal, khabar, qiyas dan otoritas salaf dan sebagainya. Ini bisa dibaca lagi. Dalam pendekatan bayan dikenal ada 4 macam bayan. Bayan iktibar, bayan khabar, bayan iktikad, yaitu berdasarkan mengenai makna sesuatu yang mengikuti makna mengenai mutasabbifi dan makna batin. Kemudian ada juga bayan al-ibarah yang terdiri dari al-bayan az-zahir yang tidak membutuhkan tafsir, bayan al-batin yang membutuhkan tafsir, qiyas, istidlal dan khabar, bayan khitab dan sebagainya. Dalam pendekatan bayan ini oleh karena domestik teks lebih kuat, maka peran akal hanya sebatas sebagai alat pembenaran atau justifikasi atas teks yang dipahami atau diinterpretasi. Jadi dalam manhaj bayan ini atau episode bayan ini yang berbicara, yang ngasih informasi terkait makna-makna yang terkandung dalam teks adalah teks itu sendiri. Posisi kita ya memahami sesuai dengan kaidah teks itu aja. Kita tahu sholat wajib dari mana? Teksnya yang ngomong akim sholat itu fi'il amr, akim fi'il amr. Setiap fi'il amr al-amru yufidu wujub illa idza sarfa qarina. Illa idza sarfa qarina. Kata perintah itu menunjukkan kewajiban kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata perintah itu tidak wajib. Itu dari kata fi'il amr itu kita jadi tahu sholat itu wajib. Jadi bahasanya ini yang menginformasikan ke kita. Kita posisinya cuma mengambil makna dari bahasa. Nah, ini namanya bayan. Ada burhan. Beneran burhan ini. Burhan adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan dan hukum-hukum logika. Hukum logika di sini yang dimaksud biasanya umum, baik mantik Aristo atau mantik kontemporer. Mantik Aristo itu nanti terkait dengan tasawuf dan tasbihah seperti yang saya sampaikan. Di sini sudah disebutkan namanya. Burhan atau pendekatan rasional argumentatif adalah pendekatan yang mendasarkan diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika, induksi, deduksi,
abduksi, simbolik, proses, ini mati semua, mati kodim, mati karistus semua ini. Dan metode diskursif, bahsia, pendekatan ini menjadikan realitas konteks dan hubungannya antara dunia sebagai sumber kajian. Realitas yang dimaksud mencakup realitas alam, kaunia, realitas sejarah, tarian, dan realitas sosial istimewanya, dan realitas budaya seperti dalam pendekatan ini, teks dan realitas konteks berada dalam satu wilayah yang saling mempengaruhi. Teks tidak berdiri sendiri, ia selalu terikat dengan konteks yang mengelilinginya dan mengadanya sekaligus dari mana teks itu dibaca dan ditafsirkan. Ini hermeneutika sekali. Di dalamnya ada maklumat kategori meliputi kulli, juz'i, jauhar, maklumat alfa sebagai kata kunci untuk analisis. Ini istilah-istilah ini ada dalam ilmu mantik Aristo atau mantik kodim. Ini saya bawa juga. Nih, mantik kodim. Ini kalau di tempat saya di pondok kelas ayah kelas 1 pakai ini. Ini namanya al-maklumat atau mantik kodim atau mantik Aristoteles. Ini yang dijadikan kebijakan untuk burhan. Maka kalau kita hendak mempelajari manhaj burhan secara mendalam, wajib kita kuasai mantik Aristo dan juga mantik kontemporer. Memang ada beberapa perbedaan. Karena memang mantik kontemporer ada beberapa logika Aristo yang dikritisi. Tetapi secara umum mantik Aristo masih biasa digunakan oleh para ulama kita untuk melakukan kajian-kajian, terutama dari sisi filsafat ataupun membuat definisi-definisi tertentu. Itu di dalam tasawuf, bab tasawufnya masih dipakai. Dan yang istilah-istilah di sini, kulli, juz'i, jauhar, itu semuanya adalah istilah-istilah yang ada di dalam mantik Aristo. Karena Tuhan menjadikan realitas dan teks sebagai sumber kajian, realitas. Jadi kalau tadi kan bahasa tadi ya, bayang. Jadi sumber ilmunya itu dari bahasa itu sendiri. Dari bahasa kita muncul kaidah kebahasaan. Kalau ini bukan bahasa, tapi realitas, konteks apa? Sesuatu yang di sekitar kita itu. Toh bahasa kan juga muncul dari realitas. Benar nggak? Makanya kan ada muncul banyak bahasa karena berbeda realitas. Dan bahasa itu muncul dari ruang waktu, terpengaruh dari sejarah dan lain sebagainya. Meskipun kadang makna-makna itu sama, tetapi karena kondisi sosial yang berbeda akan memunculkan bahasa yang berbeda. Bahasa ini sebenarnya sudah dikaji cukup mendalam oleh Ibnu Hazm di dalam bukunya Al-Ihkam dalam usul fikih dari Ibnu Hazm yang jilid 1. Itu beliau kaji sangat mendalam terkait dengan sejarah dan perkembangan bahasa. Jadi sebelum orang barat hermeneutika itu muncul, ulama kita terdahulu sudah mendalami, mengkaji secara detail terkait sejarah perkembangan bahasa. Maka dulu kita nggak ada istilah komputer, tapi ketika kemudian muncul komputer, muncul istilah komputer. Di bahasa Arab dulu nggak ada istilah komputer. Akhirnya kalau muncul komputer, akhirnya ada istilah al-komputer. Al-komputer. Ya. Enggak, jadi nggak ada bahasa Arab, jadi bahasanya al-komputer itu. Istilah geografi al-jugrafia. Kan itu kan muncul kapan bahasa itu? Karena ada realitas baru, maka muncul istilah-istilah baru. Dan banyak sesuatu yang dulu ada dalam bahasa itu. Ada yang sekarang sudah nggak ada. Bahasa Jawa Kuno sekarang sudah nggak ada. Jangan dipakai bahasa Sanskerta, bahasa Mesir kuno, bahasa Arami dan sebagainya itu hilang. Kenapa? Ya karena realitas berkembang terus. Nah, ilmu burhan ini mengkaji sesuatu berdasarkan dari konteks meliputi apa? Sejarah sesuatu itu. Karena sesuatu itu muncul tidak akan lepas dari sejarah, mesti muncul dari ruang waktu, dari konteks. Maka kemudian kalau dalam hermeneutika itu kan ada istilah teks, konteks, dan pembaca. Istilahnya itu. Teks itu adalah sesuatu yang ditulis, sastra lah namanya. Sastra itu pasti terdiri dari sastranya itu sendiri, bahasa, penulisnya, sosiokultural yang latar belakangnya, kemudian pembaca. Ada 4 hal itu. Maka ketika kita membaca sastra, kita harus melihat kapan sastra itu ditulis. Karena semua sastra-sastranya karya Kunto Wijoyo. Kalau kita membacanya itu dengan logika Arab, nggak masuk. Karena jurnalis itu terkait dengan kritik sosial yang ada di Indonesia. Kita menggunakan logika orang Eropa ya nggak masuk.
Karena sesuatunya beda. Maka ketika kita memahami sastra yang menurut saya, kita harus memahami kondisi masyarakat kita saat itu, saat beliau menulis sastra itu, baru bisa. Maka sosiokultural ini sangat berpengaruh kepada kajian teks sastra. Cuma sayangnya sebagai kalangan meletakkan Al-Quran dan Sunnah tidak jauh beda dengan teks sastra, sehingga Quran Sunnah itu diposisikan sebagai kelas biasa yang terpengaruh oleh ruang waktu sosiokultural. Ini sesuatu yang keliru, karena Al-Quran itu sifatnya azal. Kalau Allah itu azal, sebelum ada langit dan bumi sisinya, Al-Quran itu sudah ada. Karena terkait dengan kalau Allah atau sifat Allah, Allah itu azal, maka seluruh sifat-sifat Allah harus azal. Dan Al-Quran sifatnya azal, bukan mutlak sakofi, bukan produk budaya. Mereka yang mengatakan Quran produk budaya itu karena terpengaruh oleh teori hermeneutika ini, yang mengatakan bahwa setiap teks itu selalu terpengaruh oleh ruang waktu yang melingkupi. Sayangnya pemikiran-pemikiran seperti itu juga banyak mempengaruhi para pemikir Islam kontemporer, di antaranya juga Profesor Dr. Amin Abdullah. Sehingga saya katakan dalam buku saya, judulnya itu menggugat fikih kebinekaan, karena menggunakan teori hermeneutika untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah itu kan kacau, pasti kacau. Akhirnya yang terjadi adalah rekonstruksi teks, karena teks itu kalau sudah tidak masalah, ya sudah kita baca teks sastra zaman Abbasiyah, itu gambaran pada zaman Abbasiyah waktu itu. Kita sekarang ya cuma menikmati saja, sudah nggak kontekstual. Tapi kita baca Quran Sunnah, sampai kiamat itu kontekstual terus. Untuk kalau luar, nggak akan lekang oleh zaman. Maka Nasir Hamid Abu Zaid ketika menulis buku judulnya itu Mafhum Nas dengan teori hermeneutika itu, sehingga mengatakan bahwa Al-Quran itu produk budaya, ketika diajukan di pengadilan Mesir diteliti oleh para ulama, dianggap kafir. Karena ketika kita mengatakan Quran produk budaya, berarti Quran makhluk, berarti Quran itu diciptakan. Budaya itu suatu hasil cipta manusia, itu namanya budaya. Bisa dibuka di dalam kamus bahasa Indonesia, apa itu budaya? Budaya itu hasil cipta rasa manusia. Berarti itu buatan Muhammad. Kalau kita mengatakan Quran buatan Muhammad, ya kafir. Karena tidak mengakui kalam Allah, tidak mengakui apa sebagai kalam Allah. Tapi dengan bangganya Allah dalam bukunya itu mengatakan dia Quran yang mutasawafi itu budaya. Makanya saya sangat tidak setuju dengan pendapat itu, sehingga kemudian saya tanggapi itu. Tapi kalau untuk kajian teks selain Quran Sunnah tidak ada masalah. Khusus untuk Quran Sunnah tidak cocok. Ini hermeneutika, karena memang segala sesuatu itu memang sangat terpengaruh oleh lingkungan sosiokultural. Kecuali Al-Quran dan As-Sunnah yang itu memang selalu solihun di zaman bermata, selalu sesuai dengan ruang dan waktu. Karena Quran menjadikan realitas dan teks sebagai sumber kajian, maka dalam pendekatan ini ada dua ilmu penting, yaitu ilmu al-lisan dan ilmu al-mantiq. Nah, kan saya bilang ilmu mantiq penting. Yang pertama membicarakan lafal-lafal, kaifiyah, susunan dan rangkaiannya dalam ibarat-ibarat yang dapat digunakan untuk menyampaikan makna. Kita tetap harus belajar bahasa, tapi kita juga harus belajar ilmu mantiq. Ilmu mantiq itu gini. Ini memang ada beberapa perbedaan kecil ya antara pakar bahasa dengan pakar mantiq. Pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau ada ungkapan fil baiti Muhammadun dengan Muhammadun fil baiti, hanya beda susunan kata. Bagi orang mantiq itu yang pentingnya makna, bukan kata-kata ini. Yang penting Muhammad di rumah. Mau saya menggunakan Muhammad di rumah Muhammad, tidak ada bedanya. Intinya kan Muhammad di rumah. Nah, gitu. Tapi bagi ulama bahasa nggak bisa. Cuma mubtada khobar. Kalau bisa normal harus normal. Ketika sudah mubtada khobar itu bisa normal, kok tidak dinormalkan? Artinya mubtada diakhirkan dan khobar didepankan, berarti ada tujuan tertentu. Di antaranya adalah takkid terkait dengan apa yang terjadi di khobar itu. Kalau Muhammadun tidak, Muhammad di rumah, yaitu cuma khobar yang biasa. Tapi ketika saya mengatakan tidak Muhammad yang di rumah,
itu si Muhammad, itu berarti memastikan bahwa yang di rumah itu Muhammad bukan yang lain. Itu tauhid kepastian. Seperti itu. Kecuali ketika memang ada kondisi tertentu di mana mubtada itu harus diakhirkan, itu lain lagi. Kayak fidar rojulun itu wajib mubtada diakhirkan karena rojulun itu nakiro. Kalau rojulun fidar salah karena mubtada itu harus makrifat, kecuali faktor X baru bisa mubtada itu nakiro. Itu ada 20 tempat, 26 tempat mubtada dan nakiro kalau lihat. Tapi kalau di nawate di dunia di murid mubtada itu harus makrifat. Tujuannya adalah untuk menjaga lafal ad-dalalah yang dipahami dan menetapkan aturan-aturan mengenai lafal tersebut. Sedangkan yang terakhir membahas masalah mufradat dan susunan diam. Dengannya itu dapat menyampaikan segala sesuatu yang bersifat indrawi dan hubungannya yang tetap di antara segala sesuatu tersebut atau apa yang mungkin untuk mengeluarkan gambaran-gambaran dan hukum-hukum darinya. Tujuannya adalah untuk menetapkan aturan-aturan yang digunakan untuk menentukan cara kerja akal dan atau cara mencapai kebenaran yang mungkin diperoleh darinya. Al-ilmu al-mantik, lagi mantik ya, mantik. Yang paling terkenal mantik itu di pondok pesantren ini memang. Jadi sangat terkenal. Biasa di pondok pesantren pakai ini. Sudah menolak misalnya. Saya masih agak heran meskipun di sini dijelaskan secara jelas nanti, tapi di pondok pesantren Muhammadiyah jarang biasa di rumah ini. Padahal di pondok pesantren jelas terkait begini Muhammadiyah, tapi di pondok pesantren Muhammadiyah jarang sekali biasa di rumah ini. Ini anak juga ya. Juga merupakan atau cara mencapai kebenaran yang mungkin diperoleh darinya. Ilmu mantik juga merupakan alat atau manahij ad-dilalah yang menyampaikan kita pada pengetahuan tentang wujud baik yang wajib ataupun mungkin. Nah ini dalam ilmu kalam. Ini masuknya ilmu kalam ini. Cuma di Muhammad itu juga jarang ada ilmu kalam. Karena di sini jelas-jelas begini. Maka agak aneh sebenarnya besar-besar itu. Nanti dalam rumah kita akan dibahas apa yang disebut dengan wajib, kemudian mustahil, mungkin. Jadi namanya wujud. Kalau di ilmu kalam biasanya bab wujud itu bab pertama. Wujud itu apa? Wujud itu sesuatu yang ada. Namanya wujud. Nah wujud itu nanti akan berbagi tiga. Ada namanya wajibul wujud. Wajib al-wujud itu ada diambil di bab 5 juga ada. Ada namanya mustahil wujud. Ada namanya mungkin wujud. Wajib wujud itu adalah wujud yang harus ada wujudnya. Ya nggak boleh enggak. Dan wajib wujud ini hanya satu. Hanya satu yaitu Allah. Ini wajib wujud. Yang kedua mustahil wujud. Yang mustahil nggak boleh nggak ada. Siapa? Semuanya ketika tiadaan Tuhan, ada wujud dirilah itu mustahil. Atau bersatunya dua hal yang saling bertentangan. Coba Anda diem tapi sekaligus bergerak bisa nggak? Mustahil. Semua pilih salah satu, kalau nggak diem bergerak. Kalau diem sama bergerak kamu mustahil. Makanya ada namanya sifat wajib Allah, ada sifat mustahilnya Allah itu al-fana dan lain sebagainya. Ada mungkin wujud. Ini kalau usaha itu contohnya ada Allah makhluk itu mustahil. Mungkin itu sesuatu yang bisa ada, bisa nggak ada. Contohnya apa? Alam raya itu dulu nggak ada, jadi ada. Sesuatu yang dulu nggak ada menjadi ada, itu namanya mungkin wujud kita semuanya. Atau sesuatu yang mungkin akan ada kelak. Nah, itu namanya mungkin wujud. Itu masih Allah. Itu ada diterangkan dalam kitab Sunnah.
Maka nanti dalam ilmu kita akan bahas ini supaya apa? Supaya nanti ketika kita berpikir itu tidak terjadi benturan. Apakah ada dalam pemikiran Islam yang benturan? Ada. Contoh nih pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan alam itu qadim dan hadis sekaligus. Contoh ini kan menurut ahli mantik ini benturan. Sesuatu itu kalau enggak qadim ya hadis. Qadim itu apa? Qadim itu tak tercipta. Ada terus seperti itu azal atau azal ya. Hadis itu ciptaan. Kita harus pilih sesuatu itu ciptaan atau tidak ciptaan. Nggak bisa kemudian kita dalam satu waktu kita mengatakan suatu ciptaan dan tidak ciptaan. Bagi Ibnu Taimiyah, alam itu min haitsu apa? Min haitsul naw, min haitsul jinsi kalau salah itu. Itu qadim, tapi min haitsul naw itu hadis. Kan aneh. Maksudnya apa? Bahwa alam itu kan selain Allah. Ada Allah pasti ada yang lain menurut logika Ibnu Taimiyah. Dan yang lain itu kan alam. Berarti itu kan qadim bersama dengan qadimnya Allah. Tapi min haitsul naw ada manusia, ada alam raya, ada matahari, ada bintang-bintang, itu ciptaan, itu baru. Tetapi alam raya sebagai makhluk Allah, yaitu qadim. Saya beritahu, paham tidak alam? Fa'lam bi anna hadzal alama ay masyaallah. Terus Masyaallah al-aliyyil alimah. itu masyaallah. Saya dikatakan bahwa alam raya itu masyaallah. Selain Allah itu namanya alam. Kalau bagi saya nggak kayak gitu. Ada Allah. Waktu itu sebelum ada langit bumi, ya nggak ada apapun. Namanya kholaq. Kholaq. Ya nggak ada apa-apa ya Allah saja itu. Nggak ada yang namanya selain Allah. Baru Allah ciptakan alam raya. Barulah yang ini sudah mungkin itu. Maka alam itu sudah habis. Sebelumnya nggak ada apa-apa. Beda dengan logika Ibnu Taimiyah, ada sesuatu selain Allah, yaitu sesuatu azal itu. Ini pandangan para filosof sebenarnya, terutama Abu Bakar Al-Baghdadi. Contoh lain, pendapat Ibnu Taimiyah, Quran itu menurut Ibnu Taimiyah itu qadim dan hadis. Loh kok bisa? Qadim karena dia kalau Allah, sifat Allah maka qadim. Tapi dia hadis karena terdiri dari ungkapan kata-kata. Dia turun kepada Nabi Muhammad berbahasa Arab. Maka qadim dan hadis. Bagi kita enggak. Sifat Allah yang kekal. Enggak bisa dua hal kontradiksi bersatu. Ini pentingnya ilmu mantik. Kemudian kita bahas terkait dengan wujud, wajib wujud, mustahil wujud, dan imkan wujud. Supaya apa? Supaya ketika kita berpikir itu tidak ada logika yang saling berbenturan. Seperti itu. Oh, sebelum lagi. Oh iya. Sampai ke sana. Dalam transisi Quran juga kita mengenal ada sebutan falsafah al-ula, metafisika, dan falsafah athaniyah, metafisik. Ini filsafat tadi ini. Kayaknya banyak yang kita sambung komentar langsung ya. Jadi ada namanya, kalau dalam filsafat itu ada namanya alam fisik atau biari. Ada namanya alam metafisik. Ba'da tabi'ah, ma ba'da tabi'ah. Fisik itu yang nampak, yang bisa diindra. Ada metafisik itu yang tak dapat diindra. Atau apa ya? Dan itu nanti terkait kalau kita itu biasanya metafisik itu disebut dengan al-ghaibiyah. Al-ghaibiyah itu nanti macam-macam bagiannya. Ada yang al-ghaibiyah itu sifatnya wajib wujud Allah, bukan makhluk. Ada yang al-ghaibiyah itu terkait dengan imkan wujud, yaitu malaikat dan
jin itu wajib juga, tapi dia sebenarnya mungkin wujud, bukan wajib wujud. Nah, para filsuf dulu, Socrates, kemudian Plato, kemudian Aristoteles sudah membahas terkait dengan filsafat ini, filsafat tabi'i dan logika tabi'ah. Nah, dalam filsafat tabi'i itu biasanya nanti masuk seperti siapa namanya, Pythagoras dan sebagainya, itu para filsuf Yunani yang mereka sudah mengkaji terkait dengan kajian-kajian fisika, masuk ke fisika, masuk biologi dan sebagainya. Kalau logika tabi'ah biasanya nanti terkait dengan filsafat idealisme. Di dunia Islam nanti di Arabi, Ibnu Sina dan sebagainya itu sudah dibahas. Kalau di ilmu kalam di bab 1, bab wujud. Dalam kitab Fiqhul Afkar Suri itu dari Masjid itu hampir satu jilid sendiri bahas tentang filsafat wujud. Kalau yang saat ini sering digunakan dengan istilah ontologi. Nah, ontologi ini filsafat wujud. Karena dalam filsafat itu kan ada epistemologi tadi sudah dibahas, metodologi tadi sudah dibahas, ada ontologi, ya ini filsafat wujud ini. Ada filsafat etika, apa namanya itu? Lupa kan? Dalam transibran juga dibahas tentang filsafat ulam, metafisika dan lain-lain. Filsafat ulam bahas hal-hal yang berkaitan dengan wujud al-aradi, wujud al-zawahir. Nah ini mantik lagi. Mantik itu jadi unit. Ada namanya al-jauhar. Ini nanti perbedaan antara ulama kalam dan filsafat di sini sebenarnya. Jauhar. Ada namanya al-a'rad. Apa ini? Jauhar itu gampangnya atom lah. Nanti jauhar ini juga kalau dari nanti masih cabangnya banyak sekali. Ini atom, ini sifat-sifat atom. Maunya gini, yang namanya polpen ini kan ini terdiri dari atom yang sangat banyak sehingga berkumpul menjadi satu, menjadi sebuah benda yang namanya polpen. Oke, nah polpen ini warnanya ada hitam, ada merah, ada hitam, ada putih, ada merah. Ini namanya a'rad, sifat daripada benda ini. Sifat dari benda. Jadi kita akan bahas itu. Pertanyaannya, apakah yang namanya jauhar ini terpisah dari a'rad? Apakah benda itu terpisah dari sifat benda? Bagi para filsuf, benda dan sifat benda termasuk Mu'tazilah itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Sementara bagi ulama kalam, benda dan sifat benda itu suatu hal yang berbeda. Kita hanya mengetahui benda ini yang melalui sifat-sifat benda ini, tapi sifat-sifat benda bukan benda itu sendiri. Benda sesuatu yang berbeda dengan sifat. Sehingga nanti kata Allah, ada namanya sifat Allah. Sifat Allah apa saja? Wujud kita ya. Mukhalafatul hawaditsi. Nah ini sifat ini yang wujud kita itu bukan Allah. Kita hanya mengetahui Allah melalui sifat-sifat ini, tapi ini bukan ini. Ini paham Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau menurut Mu'tazilah enggak. Allah sama sifat Allah ya satu satuan, jangan bisa-bisahkan. Maka kemudian mereka sering disebut dengan kelompok yang ingkar sifat. Sebenarnya bukan ingkar sifat, tetapi mereka tetap mengakui sifat Allah hanya Allah atas sifat Allah dan Allah itu satu satuan, tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah ini coba. Tapi nanti dari pahaman yang sederhana ini, kalau kita mau dalami di ilmu kalam dan filsafat akan panjang sekali, termasuk nanti implikasinya terkait dengan apakah alam raya itu qadim atau hadis, termasuk juga perdebatan para ulama kalam dan filsuf itu gara-gara ini. Ganti lagi. Sedangkan falsafah al-artaniyah atau yang disebut sebagai ilmu at-tabi'ah mengasih masalah hukum-hukum yang berlaku secara alami baik pada alam semesta al-alamiyah maupun manusia al-insaniyah. Jadi alam raya ini kan terdiri dari dua hal yang wujud ini biasanya. Di luar metafisik, di luar malaikat, di luar jin, itu kan ada alam raya, ada manusia. Nah manusia itu dianggap hal lain, sehingga dalam kajian-kajian
selain manusia, karena sifat-sifat yang berbeda itu tadi. Maka di sini sudah diberikan sama. Sedangkan sifat-sifat al-adhiyat atau juga ilmu atau biar mengkaji masalah hukum-hukum yang berlaku secara alami daripada alam semesta, asal alamnya maupun manusia, asal misalnya. Dan tahwil yaitu gerak baik azali, harakah khotimah maupun gerak wujud, harakah hadisah yang bersifat plural, mutanawi'ah. Gerak itu dapat terjadi pada jauhar, katakan itu, substansi, kaun dan fasad, jumlah, berkembang atau berkurang, perubahan, istilah dan tempat sebelumnya dan lain-lain. Nah, itu nanti di jawaban itu juga di dalam ulang sendiri masih terjadi perbedaan. Apakah atom itu bisa dibelah sampai tak terbatas, ataukah ada titik akhir daripada atom? Atom kan wujud benda kecil, apa bisa dibelah lagi, bisa dibelah lagi, bisa dibelah lagi sampai tak terbatas. Ini juga perdebatan luar biasa di kalangan ulama kalam. Mestinya ini yang pertama kali menemukan bom nuklir itu mestinya umat Islam. Mestinya ya, itu umat Islam itu membahas atom itu sudah lama banget. Termasuk pergerakan atom di dalam ilmu kalam itu dibahas. Kenapa kok atom itu kok geraknya memutar? Dia harus bergerak, dia nggak boleh diam. Karena seluruh jagat itu gerak dan atom itu geraknya memutar. Tapi kenapa harus memutar? Dan sebagainya lah. Termasuk sifat-sifat atom dan sebagainya. Maka saya berpikir mestinya itu umat Islam yang menemukan bom atom itu. Tapi kenapa orang berat ya? Karena sebelum kita ke sana kita sudah mundur dan sudah dijajah dan sebagainya, sehingga ilmu pengetahuan di dunia Islam menjadi tidak berkembang. Dalam perkembangan ilmu modern, falsafat al-ulah atau metafisika dimaknai sebagai pemikiran atau penalaran yang bersifat abstrak dan mendalam. Sementara itu pembahasan mengenai hukum-hukum yang berlaku pada manusia berkembang menjadi ilmu sosial, itu social science, al-ulum al-ijtimaiyah dan humaniora. Dua ilmu terakhir ini menjadi interaksi pemikiran, kebudayaan dan peradaban, nilai siswa dan sebagainya. Terus ya. Oke, nanti dulu mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira cukup kan? Kalau usah ada diskusi hari ini. Boleh silakan. Saya ikut Mustafa. Yang pertama ini ada perbedaan pandangan tentang epistemologi yang oleh PP itu dijadikan PTTP ya tadi ya. Padahal di dunia manapun tidak bisa epistemologi dijadikan PTTP. Kemudian PP memandang bahwa Bayani Burhani Irfan itu metodologi, kan? Nah, karena ada perbedaan pendapat di sini, sementara ini sudah dibakukan, maka saya menganjurkan kepada di Wahyudi untuk mengkomunikasikan ini, karena di UAD setiap hari apa itu ada musyawarah para mufti Muhammadiyah, karena gimana tadi Ustaz Mufti mengatakan salah satu ciri takjih itu kan terbuka dan bisa diperbarui, karena tidak untuk kemungkinan nanti itu bisa menjadi masukan yang dekat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya kok memandang perlu sekali ada kajian khusus yang diikuti oleh para muda yang betul-betul punya minat khusus membidangi hal ini, dan mereka ditantang betul, siap enggak menerima pelajaran semacam ini, sehingga anak-anak muda kita itu kalau ada orang membicarakan masalah seperti ini, itu kemudian menjadi dong ataupun sambung, karena ada sebuah ilmu yang gurunya paham, muridnya tidak paham. Jangan-jangan itu masuk ya seperti itu. Maka kalau kemudian ada khusus pemuda yang memang siap mendengar ini, maka insya Allah nanti akan ada pencerahan di kalangan manusia. Nah, ini saya mengusulkan mungkin kalau masih kajian rawuh, para mubalek yang kemarin sudah diantar selama 2 periode itu, nanti tidak lanjutnya kajiannya semacam ini, sehingga tambah berbobotnya. Jangan sampai mubalek Muhammadiyah kalah dengan muridnya di Wahyudiyah. Kalau dikatakan aliyah ya, akan memalukan.
Yang kedua, yang ketiga, meminati suatu pelajaran usul fikih itu sebenarnya sangat penting. Karena dulu guru saya di IAIN Fakultas Syariah namanya Pak Zarqawi Suyuti ya, sudah mengajar saya usul fikih itu mengatakan, barang siapa yang memahami usul fikih itu kehidupan itu akan lebih mudah. Karena usul fikih itu sebagai alat untuk memecahkan berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan juga ini ada kajian intens juga tentang usul fikih di kalangan negara Muhammadiyah, sehingga mereka itu tidak berdiri-diri dalam memecahkan persoalan, kan sudah banyak alatnya itu. Tadi disampaikan kan, usul fikih itu tidak hanya digunakan untuk menggali hukum-hukum dan hanya untuk memahami untuk ibadah saja, tapi untuk kehidupan itu juga penting. Itu begitu ya Pak Edi. Terima kasih itu pencerahannya. Terkait bayar murah itu sudah saya tulis satu buku khusus aslinya ini buku sudah saya komunikasi dengan Bapak Ismail dan sebagainya, sebenarnya sudah sampai ke Jogja aslinya, tapi masalah tidak lanjutkan mereka yang itu orang mereka, termasuk serah itu saya serahkan ke konsistensi juga melalui Ustaz Fuad serta saya waktu itu saya kirimkan, saya kasihkan, saya sempat jawab, saya sampaikan saya siap diundang kapanpun waktu saya di Mesir secara Zoom untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis. Termasuk pernah bertemu sama Amin Abdullah belum bertemu, tapi saya yang bertemu sama yang siapa kalau Abdullah cuma masih dialog ya, waktu itu Kairo ketemu masih dialog, saya belum menulis buku itu waktu itu udah lama sekali. Setelah menulis itu saya baru mendiskusikan melalui buku itu. Tapi kalau yang Ustaz yang itu siapa namanya Muhammad Azhar yang saya katakan sudah, saya langsung lihat itu beliau punya saya katakan langsung beliau, wah beli di mana punya? Rekan saya di Jogja, tapi beliau langsung beli, terus difoto kirim saya, ini saya beli punya Muhammad Azhar. Beliau senang lah karena dia pemikiran sehingga masalah. Termasuk Ustaz Mulia sering menyampaikan di malam ini, wah urusan saya di kantor yang sama anak Kairo. Ya, jadi sudah artinya sudah sampai ke mereka. Kalau yang ini sudah pernah saya sampaikan juga sebenarnya. Ini sudah lama, ini tahun berapa ya? Ini 2 jilid itu yang kedua ini. Terbitnya sih 2018, tapi saya tulisnya sebelum itu. Terkait khusus terkait bayan, burhan dan infak. Jadi kalau ingin baca, ini buku saya lebih lengkap, lebih detail dari sisi pengantarnya, apa itu bayan, apa itu infak dan sebagainya. Yang pertama, nanti kalau butuh PDF-nya saya kasih lah. Termasuk buku saya semuanya saya sebar gratis. Baik lah, kemudian menjadi ilmu yang utama ini. Terkait ini, jadi memang banyak piranti ya. Jadi kita ingin menguasai itu menjadi ulama itu banyak berbagai hal saja. Ini kalau kita ingin menguasai itu banyak piranti. Jadi memang berjenjang. Maka yang paling pas itu memang pesantren Muhammadiyah. Makanya saya sering sampaikan kenapa di HPT di Madrasah rumit begini, tapi kok di pesantren nggak dikasih piranti ini. Terus artinya suruh belajar sendiri atau gimana? Itu yang saya nggak habis pikir itu. Ini kan yang mungkin saya sendiri. Ini ilmunya harus diajarkan tanpa guru mumet. Wong kadang diajarkan baca mumet, ya diajarkan saja belum tentu paham, apalagi untuk tidak pokoknya berbahasa Arab gitu. Jadi dan itu harus step by step. Untuk pahaminya harus step by step. Maunya terkait dengan epistemologi tadi yang bayan. Maka mutlak bahasa Arab dan bahasa Arabnya itu bukan hanya terkait muhadasah, percakapan. Namun suara itu harus kata. Kalau baru jumia, inriti itu belum cukup sama sekali. Harus sampai syarah afiah. Wajib. Kalau enggak bisa. Karena detail-detailnya ilmu nahwu itu di sana kayak tanwin. Nah, kalau masalah tanwin itu kalau di jumia nggak banyak dibahas, di inriti nggak banyak dibahas, di apatul nada nggak banyak dibahas. Tapi ketika di afiah akan ketemu ini tanwin itu tanwinnya itu apa? Tanwin iwat, tanwin macam-macam. Andai kata tanwin iwat, ini iwat jumlah atau iwat kalimah atau iwat harf. Nah itu kulun di falakin gasbawakin kulun itu pasti tanwin
ada kata-kata yang diganti itu. Tapi yang diganti dari kata-kata on itu jumlah atau kalimat atau kata atau huruf misalnya. Nah ini kan kayak gini kan butuh proses panjang gitu. Maka paling dia itu dari pesantren sehingga rumit, termasuk nanti balapannya ilmu bayannya, ilmu batiknya, ilmu ma'aninya harus rumit. Kita di Al-Azhar dulu kelas 1 bayan, kelas 2 batik, aliyahnya ya, kelas 3 ma'ani, khatam, alfiyah, khatam, mantik, khatam itu sehingga saya di pondok saya ilmu mantik ini tasawuf kelas 1 kelar, mudah-mudahan kelas 1 atas juga kelar. Nanti kelas 2 mantik hadis, kelas 3 nanti mulai masuk ke penelitian dunia. Filsafat kita ajarin, satu ayat udah bersambung lagi. Kelas 2 udah filsafat modern, filsafat Islam. Kelas 3 baru filsafat modern. Itu masuk, kenapa? Ya untuk menguasai banyak Burhan Irfan tadi itu. Kalau kita nggak mulai di kapan lagi, maka kemudian nanti di bab 3, di bab tasawuf itu kan kita harus tahu ahwal, makomat, kemudian macam-macam lah. Ya, ini juga jarang diajarkan di pesantren Muhammadiyah. Padahal di sini jelas di manhaj Syarif ada namanya manhaj Irfan. Tapi manhaj Syarif bagaimana, detik-detiknya bagaimana? Kok nggak diajarkan di pesantren Muhammadiyah kan aneh. Buat manhaj, tapi kita suruh nyari sendiri, satu-satu suruh nyari sendiri, ya repot gitu. Ya ini harus digawangi, apalagi usul fikih. Usul fikih itu sangat penting, wajib kalau di pesantren Muhammadiyah itu mestinya. Tapi kalau usul fikih alhamdulillah di pesantren Muhammadiyah diajarin, meskipun tidak detail banget, tetapi diajarin. Yang tidak diajarin dan terkait dengan tadi itu, diantaranya adalah filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, tidak itu sudah diajarkan. Ada yang mulai diajarkan tapi masih sedikit balaghah. Ada lagi yang penting juga yang juga jarang, itu pesantren Muhammadiyah kok jarang menggunakan Alfiyah Ibnu Malik Syarah Nakil. Sangat jarang. Paling itu Nawawi. Paling Nawawi. Sampai ke sana Alfiyah dan Syarah itu jarang. Nah ini juga persoalan. Nah sekiranya kita membuat training pengenalan, ya sebenarnya tidak ada masalah itu. Tapi kalau ingin menguasai secara mendetail memang butuh waktu dan ya harus dimulai dari pesantrennya itu sendiri. Tapi minimal kalau ada training dari Muhammadiyah, karena ini ada di mana saja, setidaknya ketika orang ngomong sedikit minimal sedikit nyambung gitu, tahu gitu, jangan blank sama sekali. Nah kalau blank sama sekali itu ditanya, kamu kan masuk ke mobile Muhammadiyah, itu kan ada di HP, kok nggak tahu ya, jadi nggak enak gitu ya. Kalau nggak nyambung sama sekali gitu. Makanya sengaja saya meskipun di filsafat dan mungkin bahasanya agak berat dikit, kita sampaikan ini mah pernah dengar kuliah, saya pernah hadir waktu itu pengajian yang mana, tapi nggak nyambung, nggak gitu, tapi nggak nyambung, nggak paham, tapi pernah dengar itu, pernah diterangkan gitu. Nah setidaknya seperti itu. Sekiranya anda ada pelatihan khusus yang mau kosong, insya Allah kalau saya ada waktu ya boleh lah. Tapi kalau pas ada acara ya mohon maaf. Kalau sekiranya mau membuat yang di pondok ya silakan. Tapi kalau kita sangat sederhana. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan pemaparan ini sebagai pengantar ya sebelum sambil membahas lagi